goyah? Tentu tidak, karena ia bersamaku. Renungan ini diinspirasi dari Injil Markus bab 4 ayat 35-41. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suara yang keras, bernada tinggi dan penuh emosi seringkali mengguncang iman serta membuat jantung seakan hendak copot. Namun, Yesus tidak membutuhkan teriakan atau kekerasan. Dengan 1-2 patah kata yang penuh kewibawaan, ia mampu menenangkan angin dan danau yang mengamuk. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap menjumpai pribadi-pribadi yang menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak. Yesus bukanlah pribadi seperti itu. Injil justru menggambarkan dia tertidur pulas di buritan perahu ketika badai menerpa. Buritan adalah bagian belakang perahu yang berperan penting dalam menjaga kestabilannya. Layaknya seorang guru, Yesus menerapkan prinsip tutwuri handayani kepada para muridnya. Dengan berada di belakang, ia memberi ruang bagi murid-murid untuk bertindak dan belajar, namun tetap menjaga dan menopang mereka. Ketika kecemasan memenuhi hati para murid, mereka pun membangunkannya. Yesus tidak pernah meninggalkan mereka sendirian, seperti janjinya, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Kehadirannya memastikan bahwa saat iman mereka goyah, ia selalu ada untuk memulihkan keadaan. Yesus mendidik para murid untuk memiliki iman yang teguh dan penuh kepercayaan. Kisah ini mengingatkan saya pada pengalaman seorang teman. Suatu malam ketika ia sedang berkendara pulang dan membalas pesan atasannya, mobilnya menyerempet kendaraan sekelompok pemalak. Memanfaatkan situasi, gerombolan itu memaksa masuk ke dalam mobilnya dengan alasan takut ia melarikan diri. Di bawah ancaman, hardikan, dan tekanan mental, ia berusaha tetap tenang dengan mendaraskan doa rosario tanpa henti. Meski gemetar, ia tidak kehilangan akal. Ia sengaja membuka kaca mobil agar situasinya terlihat orang. Alih-alih menuruti arahan para pelaku, ia mengikuti panduan navigasi digital dan tentu tuntunan Roh Kudus menuju kantor polisi terdekat. Berkat perlindungan Tuhan dan ketenangan, ia berhasil lolos dari jerat predator jalanan tersebut. Apakah kita akan terus goyah dalam iman di tengah kehidupan ini? Ataukah kita memilih untuk tetap percaya dan berserah, meski merasa kecil dan rapuh? Sebab bersama Tuhan, pengharapan kita selalu melebihi ketakutan kita. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Engkaulah ketenangan kami di tengah badai. Teguhkanlah iman kami. Ajarilah kami percaya dan setia mendengarkan suara-Mu, hingga langkah hidup kami berlabuh pada hidup yang kekal. Amin.